Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Upaya Memajukan Bangsa Berdasarkan Pancasila. Sebelum masuk ke presentasi, kami akan mengenalkan kelompok kami. Saya Sela Siti Soleha dari Prodi Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rambuti dari Prodi Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Suparma Jaya dari Prodi Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Fikri Haris Munandar dari Prodi Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Didi Firmansyah dari Prodi Ekonomi Pembangunan Sosial Sains. Menelusuri konsep negara, pergaulan manusia dapat bersamaan, sejalan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain. Bahkan ada istilah dari Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, atau disebut Homo hominidus. Di Punuru, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib atas umat di suatu daerah tertentu. Ada 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu unsur tempat, daerah atau wilayah, unsur manusia, unsur organisasi, dan tata pemerintahan. Dasar negara akan menunjukkan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Menelusuri konsep suatu negara, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan, yaitu kekuatan, kepastian hidup, kemerdekaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Tujuan negara Republik Indonesia dapat disederhanakan menjadi 2: mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah di negara Republik Indonesia. Alasannya diperlukan Pancasila sebagai dasar negara untuk menghindari perpecahan bangsa yang bertumpu pada pola hidup berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalisir. Pancasila memberikan arah tentang hukum-hukum untuk menciptakan keadaan negara yang kondusif, yaitu pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, peraturan, kerakyatan, dan keadilan. Pemerintah harus menjadi panutan bagi warga negara agar masyarakat meyakini bahwa Pancasila hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa. Pemerintah seharusnya dapat lebih mengerti dan memahami nilai-nilai Pancasila. Pancasila hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan, melainkan juga orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Halo, saya Muhammad Hafiz Rambuti. Saya akan melanjutkan materi dari yang disampaikan oleh Bang Haris tadi. C. Menggali sumber yuridis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak hanya itu, serta ditegaskan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila ialah sumber dari segala hukum di negeri ini. 2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009-2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan ketatanegaraan yang menurut mereka sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual dianggap penting sebagai fundamental etika. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan secara universal yang bersumber dari hukum Tuhan dianggap penting sebagai fundamental etika, politik, kehidupan bernegara, pergaulan dunia, dan prinsip kebangsaan. Dan yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan kebangsaan yang lebih jauh. Dan yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cinta kebangsaan. Nilai-nilai tersebut diperuntukkan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam berkewarganegaraan di dalam negara itu sendiri. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara terkandung dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi, dan konsekuensinya adalah Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dan yang kedua, pasal 36A yang berisi lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terkait identitas instrumensional negara Indonesia yang terdapat di bendera merah putih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya sebelumnya, Hafiz. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandatangani dan dibacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pada tahun 1998, muncul gerakan reformasi yang telah mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum secara konsekuen mengamalkan Pancasila oleh seluruh elemen bangsa. 2. Argumen tentang tantangan terhadap negara. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dan menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat.
Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. B. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa keluarga negara. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan aktivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pada materi kami tadi di bab 3, yaitu dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala kegiatan kehidupan bangsa dan bernegara, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai agar terciptanya negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Di dalam Pancasila terkandung 5 nilai yang menjadi pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.